Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat RAB ya. Di sini dalam satu file ini lengkap semuanya. Semuanya ngelink antara form RAB dengan form calculation set untuk struktur, volume untuk arsitek, nanti ngelink semuanya ya. Di sini ada satu set, gambarnya ada secara gambar AutoCAD. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat RAB-nya. Di sini saya sudah sediakan form RAB-nya, di mana di form RAB ini sudah lengkap semuanya dari analisa. Nah, ini di form RAB ini di sini ada semuanya udah lengkap. Ada di sini harga bahan, harga toko, semuanya udah lengkap semuanya dan link semuanya. Kalau kita rubah harga bahan di sini, otomatis ke analisa sudah terbaca. Sudah ngelink ke analisa. Kalau seandainya analisanya kurang, bisa ditambahkan dengan membuat analisa baru atau analisa perkiraan. Kita buat nanti sesuai ini. Bahannya udah ada di sini, tinggal mungkin mengupdate harga sesuai dengan yang terbaru atau lokasi tempatan Anda. Di sini ada bahan toko, di sini ada harga alat. Harga alat di sini ada jackhammer, tripod, handle crane, concrete pump. Lalu di sini ada lagi harga bahan. Detail dari pasir, kelompok air, tanah, batu, dan semen. Ada kelompok A, ada air, pasir, batu cadas, batako, bata ringan, sampai di sini sedetail ya. Untuk membuat bangunan rumah, rumah tinggal, di sini item-itemnya sudah lengkap semua. Tinggal nanti mana tahu ada yang custom ya, tinggal tambahin aja di bawah sini, tinggal insert lalu dibuatkan di analisanya. Lalu kelompok bahan fabrikasi, contoh ready mix, kamu tumputan berapa, di sini sudah ada harga bahannya berapa. Ini rata-rata dari harga bahan dan toko. Nah, di sini kita secara cepatnya untuk membuka link ini, tinggal tekan kontrol, setelah itu tahan dengan menekan kurung kerawal bersamaan. Terus kita udah bisa selidiki harga toko dan bahannya di sini diambil. Lalu harga bahan ya. Di sini bisa kita lihat, kita cek semuanya. Setelah itu analisa elektrik, masuk elektrikal ya, semuanya ya. Ada pemasang instalasi sok kontak. Analisanya banyak, bisa dicek semuanya. Lalu ada juga analisa ketiga. Analisa ketiga nanti bisa ditambahin juga kalau ada menggunakan analisa ketiga. Bisa dilihat di sini apa aja yang dipakai, spanduk berapa. Ini saya buatkan volumenya langsung ya di sini. Bisa dilihat harganya nanti, misalkan ada analisa ketiganya, kita tinggal buatkan ada berapa totalnya untuk di pekerjaan persiapan atau prelim juga. Setelah itu di sini bisa dibuatkan harga upah. Ini udah ngelink ke analisa semuanya. Harga upah tinggal edit aja sesuai daerah tempatan. Setelah itu di sini adalah rekap dari analisa. Nah, rekapnya ini. Ini kalau kita cek harga pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter, pagar ya, pagar proyek ya, pakai ini. Di sini ada rekapnya, semuanya ada di sini. Di sini yang warna-warna ini yang saya pakai kemarin ya untuk RAB saya ya. Di sini ada pemasangan, pekerjaan persiapan, di sini pekerjaan tanah, termasuk adalah penggalian, pengurukan, pemasangan lapisan koral, semuanya ada di sini. Pekerjaan pondasi, ya, pondasinya di sini saya rekap. Misalkan rekapan di sini tidak ada, bisa Anda tambahin sesuai analisa. Ini yang saya pakai aja ya. Kemarin contohnya ini saya buka linknya, analisa seperti ini. Dia langsung ke analisa pekerjaan. Analisa ini sudah memakai analisa terbaru dari PUPR. Kita lanjut dari lengkapan. Di sini ada pemasangan pondasi, pekerjaan beton. Di sini udah lengkap semua ya. Casting slope, pemasangan kilo jaring kawat baja wire mesh, sudah pekerjaan beton pracetak, pekerjaan besi dan aluminium pakai kusen ACP atau gimana. Di sini udah ada analisanya. Pekerjaan dinding ada yang bata merah, konblok, terawang, GRC, bungkus kolom GRC udah ada di sini analisanya. Terus pekerjaan plester udah lengkap semua ya, tinggal tengok di sini 1:1, 1:4, 1:7 juga ada di sini. Tinggal menyesuaikan sesuai gambar. Penutup lantai, dinding dan lantai ya, pakai keramik, ada keramik dinding atau keramik lantai. Di sini ada plinnya juga, peluha runner juga ada, paving block juga ada.
Pemasangan lantai keramik mozaik. Nah, di sini ada, saya kemarin cari, ini saya tambahin ya, karena di analisa ini sebelumnya belum ada, ini saya tambahin, saya cari. Sini batu limestone, arsitek ya, pekerjaan plafon, di sini lengkap juga. Ada pemasangan, tinggal Anda nengok aja nanti ya di sini apa yang Anda butuhkan untuk kelengkapan form RAB ini. Bisa ditambahin di sini. Pekerjaan penutup atap. Atap lengkap ya di sini ya, menggunakan atap gelombang, hubungan, kemudian pemasang bitumen. Ini ada juga bitumen. Ada pemasangan rangka baja ringan, sini pemasangan genteng metal ukuran atap menggunakan atap plana. Ini udah ada analisanya per meter perseginya berapa. Pemasangan genteng metal ukuran atap jurai udah ada, rabung bulat. Terus pekerjaan kayu ini udah di rekap analisa ya, bisa dicek di mana link tersebut kita buka. Ini ada ketemu ya, ada analisanya. Pengerjaan pintu, kursian dan jendela kayu kelas 2. Kita bisa lihat di sini. Untuk ininya analisa pintu dan jendela. Di sini RAB ini ya, misalkan kita masang tipe pintu kayu tipe P1. Nanti kita bahas juga ini. Analisa ini secara detail pas perhitungan untuk jendela dan pintu ya. Di sini ada juga menggunakan pintu aluminium, pintu UPVC. Menggunakan pintu kayu juga ada di sini. Di sini ada juga pintu kayu. Nah, ini tipe pintu kayu. Bisa kita hitung untuk pasang kuzen pintu dan jendela kayu kelas 1. Di sini harganya kita buatkan di sini ya. Harga dari analisa ya. Lalu vertikalnya berapa? Tingginya, lebarnya berapa? Tinggi lebar. Dia berapa banyak, nanti saya bahas juga secara detail sesuai gambar. Lalu langsung kita ke volume dan koefisien besi. Nah, volumenya ya. Di sini kita bahas formnya. Di sini ada nomor, jenis pekerjaan, panjang, lebar, tinggi, jumlah, rumus, angka, volume, satuan. Kalau perhitungannya detail seperti perhitungan backcasting, besi, beton, itu saya pisah dari analisa ini. Saya buatkan seperti ini untuk formnya. Saya akan membuka link yang ada pada calculation sheet ini secara cepat ya, dengan cara tekan tombol kontrol kerawal seperti ini. Dia akan membuka file dari mana dia akan tersambung atau link. Di sini saya sudah membuatkannya secara satu file ya. Ini. Kalau seandainya Anda membuka ini, buka aja semua. Ini buka juga, ini dibuka. 3 file ini berbarengan Anda buka juga bisa. Supaya dia nge-link. Contohnya seperti ini. Di calculation sheet ini, sebelumnya detailnya saya udah membuat secara tutorialnya juga ya. Di channel YouTube saya yang telah saya buatkan sebelumnya. Ini ya. Ini formnya seperti ini. Salah satunya ya. Itu kolom, plat lantai, file cap juga ada. Nah, ini adalah instruksi untuk cara pengisian ya, kolom, plat, file cap. Terus di sini ada rekapnya juga. Saya buatkan rekapnya. Misalkan pekerjaan rekap itu berapa kebutuhan besinya. Misalkan kita mau ngerjain sesuatu nih, kita butuh besi berapa batang sih banyaknya. Untuk besi paket besi 12 memakainya berapa batang. Kita jumlahin atau kita lebihin ya sedikit ya. Lapangan itu tentunya ada yang tidak bisa terpakai, itu kita lebihin sesuai pemasangan di lapangan. Linknya dari RAB di sini ya. Untuk pembesian, misalkan saya butuh pembesiannya, pembesian slope itu berapa sih pembesian untuk slope? Kita buka linknya juga, di mana sih datangnya pembesian slope itu. Slope pagar, formwork, lantai kerja, di sini udah ada. Sudah terhitung secara detail lantai kerjanya. Di sini pakai fungsinya berapa, untuk balut juga ada. Oke, ini sedikit pembahasan dari formnya ya. Bagaimana cara detail dari awalnya kita mengisi form-form ini sampai menjadi rekap RAB seperti ini. Sudah keluar nilainya ya. Ini nilainya 258.260.000 rupiah. Bagaimana kita mencari ini? Tentunya kita bahas lebih lanjut, lebih detail. Bagaimana mencari volume dari detail A sampai Z, kita bahas di sini. Oke, kita lanjut membuka analisa. Pertama kita bahas pekerjaan persiapan.
Pekerjaan persiapannya itu gimana sih, panjangnya, mana lebarnya, kita harus tahu gambarnya. Oke, saya akan buka gambar pekerjaan rumah ini. Pertama saya buka dulu file yang ini ya. Saya kemarin membuatkan RAB-nya rumahan ini dari Pekanbaru dengan lebar 16 meter, panjang ke belakang 33 meter menggunakan kolam renang. Saya akan buka gambarnya. Nah, ini gambar AutoCAD-nya. Di sini ada kolam renang, ada tempat biliar, ada parkir motor roda 2, kolam ikan, ada taman juga ya. Di sini udah lengkap gambar, sudah gambar kerja, udah lengkap semuanya di awal. Ini untuk pengerjaan boplang 33 kali 19 ngeling ya. Misalkan kita berubah di sini panjang bangunannya cuman 15 meter. Ini rumus ini dia udah membuat secara ngeling ke sini. Rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Kita tidak perlu lagi membuat rumusan dia lebarnya 10 meter ya. Ini akan sudah tercatat di sini 10 meter. Oke, pertama kita buatkan pekerjaan tanah dan pondasi untuk bangunannya. Ini satu lantai ya, cuman bangunannya ya. Kalau seandainya dia buat dua lantai, kita buatkan di sini lantai pertama atau lantai dasar. Awalnya lantai dasar itu apa pekerjaannya? Pekerjaan tanah dan pondasi. Pertama ada galian tanah dan pondasi P1. Di P1 ya. Kita lihat gambarnya di P1. Pelketnya ya. P1 ini dia 60 kali 60, tebalnya 20. Bisa kita lihat di sini. 60 kali 60, panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60. Dia berapa jumlah sih untuk P1 itu 19. Kita buat aja jumlahnya di sini 19. Volumenya dapat 1 kubik, 3. Untuk pembersihannya nanti kita pisah ya. Untuk pembersihannya ini baru pekerjaan tanah dan pondasi, galian, urugan, sama urugan pasir, kayu, cerucuk, beton, pelkep. Nah, ini betonnya di sini ya. Saya buatkan di sini betonnya. Lalu pembersihannya saya buat terpisah kemarin ya. Pembersihan terpisah. Ini akan langsung saya buka linknya langsung ke pekerjaan struktur yang di P1. Nah, di pelkep ya. Pelkep itu saya buka form hitungannya di sini. Tidak ada formnya. Misalkan P1 ini dia lebarnya berapa P1. Misalkan di sini di elemen detailnya saya udah buatkan P1 itu pemakaian pembersihannya berapa. Misalkan P1 modelnya yang dipakai, kita lihat modelnya di general standar ya. Model yang kita pakai apa? Model kotak ya. Itu kita pakai model 1. Kita buatkan di formnya di sini pakai model 1. Lalu tingginya berapa? 0,2 tebalnya tadi kan. Terus ininya 60 dikali 60. Nah, 600 kalau di sini mili ya. Nanti akan sudah dikonversi ke meter menjadikan untuk ini ya. Kita pakai pembersihan tulangannya di atas berapa? Besi 12, jaraknya 150. Tulang bawahnya itu 12, 150 juga. Lalu tulangan atas searah Y, ini searah X, searah Y 12, jaraknya 150 sama ya, atas sama bawah. Lalu di sini tidak memakai besi peminggang. Kalau seandainya Anda memakai besi peminggang, di sini ada besi peminggang, diameternya berapa? Misalkan pakai besi peminggangnya di sini, kita buat diameter 8. Diameter 8 kita buat di sini. Lalu jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Besi peminggangnya melingkar ya. Kita buatkan 1. Kalau seandainya 2, kita buatkan 2 di sini ya. Lalu di sini akan terdetek, di sini saya sudah membuatkannya P1 tadi ya. Lalu kita coba buatkan di formnya. Form untuk calculation ini kita buatkan P1 di sini. Jumlahnya berapa? Kita jumlahnya misalkan 19, ini 19 tadi ya. Kita buat aja di sini sampai 19 titik. 1 2 3 4 5 6 7 sampai 19. Kalau seandainya dia sampai 20, kita buat aja dia sampai 20 di sini. Berarti dia 20 pelkep. Jadi jumlahnya udah 20 pelkep. Sebenarnya di sini udah keluar backcastingnya kita pakai berapa. Kalau dia 20 ini, setelah kita isi seperti ini, nanti pembersihannya seperti ini. Besi atasnya berapa? Penulangannya sudah keluar di sini, besi 8. Saya udah dapat di sini besi 8. Seandainya di sini di formnya ini tadi saya kosongkan besi 8-nya ya. Di sini besi 8 tidak ada ya. All.
0. Di calculation sheet-nya ini akan langsung terbaca 0 besi 8-nya ini. Akan terbaca langsung 0 ya, tidak ada besi peminggang. Lalu di sini di identity-nya ini kan kebaca P2 ya, di 21 P2. Di sini saya rubah tadi ya. Di calculation-nya P2 ini kita ganti menjadi P1. Di sini secara otomatis sudah mengisi P1 jumlahnya berapa, besinya yang dipakai berapa, besi 8 berapa, besi 12 berapa. Lalu betonnya kita udah dapat juga nih sebenarnya, formworknya, konkritnya, betonnya berapa, besinya udah dapat ya, besinya. Terus pekerjaan rollux ini kita buat aja di sini, formnya sudah ada di sini di Excel-nya. Tidak ada hitungan di form calculation struktur. Di sini langsung aja di sini saya buatkan untuk kerjaan rollux. Panjangnya berapa ya? Sini 30 punya rollux-nya total. Sini saya udah totalin semuanya rollux-nya. Saya isi aja ya, panjang 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Ini pekerjaan rollux-nya ini. Lebarnya berapa ini lebarnya? Kalau kita lihat potongan AA, kerja rollux-nya ini ya. Contohnya ini ya, yang di BB ya. Ini tingginya segini, lantai kerjaan segini, pekerjaan rollux. Lalu pekerjaan struktur. Untuk pekerjaan struktur, pertama adalah pekerjaan pagar. Saya buatkan aja langsung pekerjaan pagar. Pagar untuk sekeliling bangunan. Pagar di sini ya. Pagar sekeliling ini termasuk pagar depan. Saya hitung pekerjaan pagar, saya hitung pertama duluan. Pertama pekerjaan slope-nya untuk beton. Untuk beton di sini saya udah buatnya satu form struktur tadi ya. Ini ngelink ke sana. Saya buka linknya. Langsung ke slope pagar. Di sini lah pagar. Bagaimana mengisi ini untuk pekerjaan slope ini saya udah membahas sebenarnya secara detail. Di sini saya akan ulang lagi, tetapi secara umum. Ini udah ada general strukturnya, ada elemen detailnya, calculation-nya, calculation formnya. Di sini saya buatkan secara detail ya. Anda bisa membuka lagi link YouTube saya di bawah ya, di description. Nanti saya akan menambahkannya bagaimana cara mencari. Pertama untuk pagar itu kita buatkan di sini ya, di elemen detail. Elemen detail itu misalkan untuk slope, balok itu akan berbeda ya nanti ya. Misalkan saya buatkan di sini secara detail slope pagar, slope kolam renang, slope parkir, slope biliar. Ini saya pengen aja membedakan. Kalau Anda ingin gabung semuanya nggak apa-apa juga. Misalkan slope pagar dengan slope semuanya, tinggal Anda buatkan slope di sini, slope bangunan. Tinggal buat slope aja. Nanti akan menjadi legendnya ini slope semua. Kalau balok misalnya, saya detailin lagi ya, balok pagar, balok bangunan utama, balok utama elevasi sekian. Ini tujuannya untuk memisahkan nanti ya di resume seperti ini. Slope pagar, ini resumenya seperti ini. Ini akan bisa dipisah seperti ini, dikelompokin nanti. Itu tujuannya dibuat secara detail tadi. Ini akan kita tahu nih slope pagar berapa pembesiannya, besi 8 berapa, besi 10 berapa, besi 12 berapa untuk slope pagarnya. Besi baloknya berapa. Ini untuk memudahkan pekerjaan sih. Kalau seandainya kita datangin semuanya ya kita udah tahu nih jumlahnya. Nih, total batang besi. Kita pakai batang besi yang besi 8, besi 336, besi 10 309, besi 12 241 batang. Nah, ini ya batangnya ya. Kalau ini volume kilonya di atas. Kita udah tahu datangannya berapa. Di sini bisa kita rekap. Ini rekapnya udah secara detail. Ini rekapnya per lokasi, ini per lantai, ini calculation resume per total ya. Per total di sini. Kalau yang ini memudahkan saya memasukin ke form RAB. Form RAB ini. RAB di sini saya tinggal copy aja ya. Copy di sini. Copy di sini, langsung pastikan ke sana juga bisa. Matikan linknya juga bisa. Kalau ini saya buatkan linknya ya. Jadi bisa ngelink ke sini langsung. Ini berapa? Kita buka linknya, langsung di situ ya. Di sini langsung, kita udah tahu di sini. Ini untuk pagar berapa, untuk bangunan berapa. Ini kita bisa ganti nih. Misalkan kita nggak, pekerjaannya bukan pagar yang pertama, kita ganti aja di sini linknya.
kolom misalkan. Ini akan secara otomatis mengganti, karena di sini kolam renang dia akan sama nih sama ini jumlahnya. Ini akan sama nih jumlahnya. Nah, tadi kan pagar. Detail ya, satu ya contoh ya untuk fondasi. Lalu yang berikutnya balok. Balok sama ya. Kolom juga ada. Buka linknya kayak kolom. Saya udah juga membuatkan detail kolomnya untuk perhitungan dari Genera standar. Misalkan kita pakai kolomnya ini. Ini akan saya contohin satu juga ya. Misalkan di formnya ini kita di kolom tipe K1 dulu ya. K1 ini di tabel struktur. Pakainya K1. K1 itu dia menggunakan kolom 25 kali 25. 25 kali 25, 25 kali 25 ini ya. Nah, udah sesuai ya. 25 kali 25. Pembersihannya ini tebal selimutnya ya, nih. Jangan dirubah tebal selimutnya. Terus ini untuk melihat keterangannya ada di sini. T itu apa? Ini saya sudah jelasin secara detail. Pakai besi, jumlah tulangan utama kolom 6 buah. Berarti di sini 6 buah. 1 2 3 4 5 6. Ini 6. Pembesiannya berapa? 12 ya, besi 12. Lalu untuk pembilangan diameter tulangan sengkang daerah tumpuan, besi 10, jarak 100. Lalu di sini ini jarak tumpuan semuanya 000 karena tidak ada pemakaian besi tipe besi yang berikutnya. Oke, setelah ini kita langsung ke calculation form. Di sini kita buatkan kolomnya, kolom pagar, kolom parkir, kolom ini, legend floor-nya untuk mendetailkan nanti ya. Nah, cara pengisian formnya ini, form ini untuk kolom apa kita cari, misalkan kolom pagar penempatannya ya. Lalu metode yang kita pakai, metodenya metode 1, metodenya yang ini kita pakai. Nih. Kalau metode 2, misalkan karena dia kenapa kita pakai metode 1 untuk lantai, karena di bawah itu ada memakai pel cap. Nah, saya mau bertanya di bawah berapa sih yang di pel cap? 8, kita buat 8. Ya, bengkokannya itu berapa D, kita bisa rubah di sini. Tinggi TD-nya ini berapa, kita isikan di formnya ini ya nanti ya. Di data. Nah, di datanya ini. Lalu untuk yang tadi kita lanjut ya di formnya ini, yang kuning. Tadi kan identity kan 111 ya. Ini sudah bahas. Untuk pagar metode 1 jumlahnya kita harus membuatkan detail. Misalkan kalau jumlahnya 20, kita sampai buatkan 20 aja sampai di sini. Berarti dia 20 unit. Ini akan terbaca secara nomor kolomnya berapa, jumlah kolomnya berapa nih. 20 unit. Tadi berapa? 19 ya. 12. Kayaknya di sini kita buatkan asnya sesuai gambar. Kita buatkan asnya karena di sini gambar saya gambar rumah tinggal. Saya akan gampang mendetek kalau gambarnya banyak, itu akan sulit sekali mendeteknya posisinya di mana. Ini tipe kolom saya nggak banyak, jadi gampang aja menengoknya dari mana. Tapi kalau sesuai bangunan struktur bertingkat, di sini saya buatkan sesuai asnya nih. Misalkan dia posisi kolomnya itu seperti ini. Posisi kolomnya berapa? D berapa nih? D-nya. Posisinya saya akan ngitung ini. Misalnya ini pakai K1, di sini pakai K2. Banyak tipe ya untuk kolom ya. Sini akan saya misalkan K1. K1-nya posisinya di mana? 6. Berarti as vertikalnya 6, as horizontalnya B gitu. 6B. Berarti artinya asnya 6, as B gitu. Nah, itu tergantung kita buat kodenya ya. Ini saya bukan buat pengen cepatnya aja. Saya hitung tek 12 totalnya, saya bukan sampai 12. Lalu di sini kolomnya kita tinggi pelketnya berapa? Ini udah ada tinggi pelket. Misalkan dia di bawah pelketnya 0,2 tadi ya, 0,2. Terus untuk tipenya K3 atau saya hitung K1. Misalnya K1 di sini akan secara otomatis dia menghitung K1 di sini. Kita pakai K1 itu besinya besi 12 sama 10 tadi ya. Jumlahnya akan berubah. Kalau dia K3 tadi kan dia akan berubah di sini. Jadi bromnya K3. Tidak ada lagi pakai besi 8. K1 pakai besi 8 tadi ya. Contohnya saya buka lagi. Oh ya, nggak ada ya pakai besi 8. Ya K3. Oke. Sini ada dapat jumlahnya di sini, udah dapat besinya, udah dapat penulangannya berapa, formboardnya berapa. Ini kita udah dapat, tinggal kita linkkan nanti ya. Misalkan kita totalkan di resume di sini. Resume.
Kayak di sini kalau saya buka di RAB sini, RAB ini dia ngelink. Ini saya buka linknya, dia langsung saya linkkan ke sini dia. Isinya untuk kolom pagar itu dia betonnya segini, formworknya segini, besi betonnya segini. Ini udah kebaca langsung di RAB di sini ya. Oke, itu kolom. Untuk lantai ini karena dia seragam betonnya, saya buatkan aja panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Misalkan lantai untuk pekerjaan carport. Carport saya gambarnya seperti ini. 6,7 PL. Berarti 6,7. Oke, 6,7 ini saya bilangkan jadi tebal lantainya berapa? 0,1. Oke, di sini volumenya udah ada. Untuk pembesian karena nggak ada pembesian nggak ada. Untuk lantai dak ini saya buatkan ya di form. Contohnya seperti ini. Untuk lantai dak itu banyak ya. Tuh, ini untuk lantai dak parkir sini. Ini saya udah buatkan juga secara detail bagaimana cara pengisian dari awal sampai akhir untuk pekerjaan plat lantai ini. Caranya saya akan buatkan satu, kita buatkan di standar ini ya. Standar udah ada di sini. Untuk pengisian detailnya, kita pemakainya penulangannya berapa? Misalkan dia tulangan atas, tulang bawah seperti bengkokan atau gimana. Kita tinggal lihat aja di sini. Apa kalau kita pakai jarak tulangannya TPA berarti yang atas ini ya. Kita isi arah X-nya ini TPA itu besi 10 jarak 150. Jarak lapangan. Nah, ini udah ada tipenya ya. 150 juga. Terus diameter B, kita pakai diameter B enggak? Yang besi tekukan seperti ini tidak ada, saya bukan 0. Jarak tumpuan B enggak ada tumpuan seperti ini ya. Tidak ada juga di tumpuan. Terus yang di C, diameternya pakai diameter berapa, jaraknya berapa. Yang C itu tipenya bengkok seperti ini ya. Kalau kita pakai, buatkan. Misalkan kalau kita pakai besi berapa, 12. Kita buatkan 12 di sini, 12 di sini, 12. Terus di sini misalkan untuk jarak di ininya 100 contohnya seperti ini. Ini 100, jarak lapangannya 150 gitu. Kita buatkan. Tapi kalau tidak ada, kita buatkan 0 aja. 0 aja. Betulnya di sini 0. Sama juga di sini. Ini saya udah bahas secara detail di channel YouTube saya ya. Kalau Anda penasaran tinggal cari di linknya, nanti saya lampirkan di deskripsi. Jarak tumpuannya berapa? Jarak X-nya berapa? Ini udah ada saya buatkan jarak 150 tumpuannya. Di jarak lapangannya 150 sama ya. Kita buat di sini untuk baloknya saya udah buatkan secara link apa yang sudah Anda buat di perhitungan balok sini, dia akan membaca secara otomatis juga di sini. Saya buka linknya seperti itu. Apapun yang Anda buat detail tipe di sini, dia akan secara otomatis membaca di plat di sini. Ini berfungsi untuk pengisian nanti di calculation form. Ini lantainya dibuatkan berbeda ya. Misalkan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau saya di sini karena ada cuma lantai 1, saya beda-bedakan lantai per ruangan kolom parkir karena dia terpisah ya. Kolam renang, dak biliar utama. Ini karena terpisah bangunannya dari struktur utama. Form strukturnya, cara pengisiannya ini. Saya contohin satu ya. Untuk tipe LK. Untuk lantai di sini untuk parkir misalnya, di sini pakai LC, ada LC enggak? Kalau ada LC, kalau dia fombok. Kalau dia dak kan nggak mungkin pakai LC, otomatis dia pakai fombok. Kalau dia fombok kita buatkan fombok di sini. Kalau dia bondek, terbuat dari bondek kita buatkan bondek. Ini kan fombok, kita buatkan fombok seperti ini. Lalu untuk arah ini asnya ya, misalkan asnya itu di sini pakai areanya itu 1, 2 areanya 1, 2 arahnya 1, 2 panjangnya berapa, kita balok yang dipakai di sini bagian di sini berapa, misalkan nih dak ini dia dak itu B2, dia pakai B2 di sini untuk parkir ya, B2 dia B2 ya, B2. Lalu panjangnya RX, tengok lagi ya LY itu sampai mana, kita lihat dari general standarnya ini nih as ke as. Oke, dari as ke as. LY dari as ke as, X-nya X1, X2 X-nya ini as ke as juga. Berarti tadi ini as ke as juga nih.
A sampai A sampai di sini. Nah, ini akan ketemu ya. Set 0,6. Berarti yang di sini 0,6 tadi ya, reflection sheet yang saya ini 0,6 di sini tadi. Itu L is 0,6 itu ya, 0,6. Terus yang satu lagi arah Y nya ini ya, di 685. Beda sama ya, ini 6,85. Oke, B nya berapa? B4. Nih B2 sama B2, ketemunya di sini pakai berapa? B2 di sini. Oke, itu sudah kita buatkan. Ini nanti kalau dia terputus kita buatkan satu, terputus kita buatkan satu, karena ini tidak ada terputus lagi, udah mentok ya, mentok pinggirnya, kita buatkan 0 ya, kita buatkan 0, kita buatkan 0 semuanya. Oke, kalau terputus bola lantainya kita buatkan terputus gitu, kalau tidak kita buatkan tidak. Lalu di sini akan muncul hasilnya, kita pakai besi 10, pakai besi 10 semuanya ya, nggak ada pakai besi yang lain. Seandainya kita ganti dia di pemakaian pembesian di elemen tipe detail ini, misalkan LD ya, LD ini kita ganti di elemen tipenya ini. Contohnya saya pakai besi 12 di sini ya, perbesar 12. Ini akan secara otomatis yang memakai tipe LD ini akan menjadi 12 semuanya, besi 12. Contohnya seperti ini, kita tengok ya, LD dia pakai LD di parkiran, pakai LD ya. Kita tengok pembesiannya, dia akan mengganti menjadi 12. Ini nggak ada 12 kan, dia akan mengganti 12. Kalau seandainya saya ganti semuanya 12, ini akan oke 12 semua nih, misalkan ini 12 semua saya ganti ya. Yang LD ini pembesiannya 12, jadi masih ada 10 ya, 12, lalu ini 12, lalu tidak ada lagi pemakaian besi 10 di PLD. Nah, ini seperti ini ya. Nanti akan secara otomatis nanti akan membaca kalau kita pemakaian di LD semua, misalkan LD ini oke besi 12 semua, yang lain udah 0 semua ya. Lalu misalkan ke bawah dia akan, misalkan kita pakai LD juga sama, dia akan tuh secara otomatis dan ke 12 semua dia. Lalu untuk pekerjaan wire mesh di form tersebut tidak bisa dikerjakan karena ini pekerjaan lantainya memakai pembesian wire mesh. Saya membuatkan areanya ini, area panjang kali lebar, saya buatkan detail. Sebenarnya kalau saya buatkan panjang kali lebar aja bisa seperti ini, misalkan pakai struktur, ini ya, makanya saya buatkan aja ini, karena dia bengkok-bengkok seperti ini ya, makanya saya buatkan areanya per area untuk wire mesh, wire mesh ini untuk betonnya. Untuk pembesian wire meshnya di sini, untuk lantai kerjanya saya pisah ya. Terus saya buat secara detail di sini. Oke, kita bahas pagar dulu. Pekerjaan pasangan dinding bata. Saya buka linknya, kontrol kurung kerawal buka. Dia akan membuka file di mana dia ngelink ya. Karena ini saya buatkan satu file, dia akan ngelink ke arsitek ini. Oke, saya buka Excelnya di arsitek. Oke, di sini bagaimana Pak cara pengisian arsiteknya ini? Saya udah buatkan secara detail di sini ya. Gimana cara pengisiannya, elemen detailnya untuk apa? Misalkan floornya, modenya, pagar, untuk biliar, ruang biliar, carport, bangunan utama. Bata yang kita pakai apa aja? Misalkan bata merah, bata ringan, cat luar, cat dalam ya. Untuk apa finishingnya, apa plester, cat dalam, cat luar finishingnya. Kalau dia nggak ada di cat atau di plester, kita buatkan, saya buatkan non aja, 0, nanti kita kosongkan aja. Skala gambar, misalkan skala gambar saya kan milimeter, catatan setiap opening pintu, jendela dan elektrik hitungannya berdasarkan tinggi dinding dikurangi tinggi opening pintu. Contohnya ini dinding, contohnya kalau dindingnya full kita buatkan aja tingginya. Kalau dia ada pintu dan jendela seperti ini, berarti dia dikurangi tinggi jendelanya, berarti sudah kehitung dia bawah sama atas, otomatis dia akan kurangin tinggi semuanya, dikurangi tinggi jendela, akan dapat ini sama ini. Ini cuman penjelasannya. Untuk perhitungannya
calculation-nya. Misalkan di sini untuk pagar, saya tadi kan untuk pagar saya bahas yang awalnya ya. Kita buat pilih di sini dia posisinya di mana pagar ya, pagar. Batanya bata merah, kita buatkan bata merah di sini. Saya lihat bata merah. Kalau dia seandainya bata ringan, pakai bata ringan di sini. Oke. Nah, dia bata merah. Posisinya boleh dicatat, boleh enggak nih untuk memudahkan. Arah asnya di sini arah misalkan A1 posisinya. Ini untuk memudahkan sih, untuk mendeteksi di mana kesalahannya. Kita cek lagi. Ini wanti-wanti untuk seandainya kalau konsultannya menanya, ini posisinya di mana? Kita tahu posisinya di mana. Oke, untuk data AutoCAD-nya seperti ini ya. Ini data ini kita dapat dari AutoCAD-nya. AutoCAD-nya seperti ini. Pasangan bata, contohnya dindingnya dinding pagar sini ya. Kita hitung pagar bagian sini. Panjang PL panjang dinding batanya berapa? Dari sini kita buat sampai di sini. Oke, kita buat list ini ya, list. Kita klik di sana. Panjangnya berapa? 2,775. Kita copy aja ini, pastekan di sini. Ini, paste. Panjangnya, tinggi dindingnya berapa? Kita ukur, tengok dulu gambarnya berapa tinggi dinding bagian samping sana ya. Ini ya, tinggi dindingnya berapa? Kita buat tinggi dindingnya di sini. Inilah tinggi dindingnya di sini. Nah, kalau saya kemarin saya kurangi balok ya, ada slope-nya ya. Tengok potongannya ya, dikurangi slope-nya. Jadi tingginya berapa ya? 2,85. Ini akan kita buat ya, dijadikan apa sih? Plaster. Ya, kita buat plaster di sini. Kita plaster nggak di dalam? Kita plaster nggak bagian luar gitu kan? Nah, kita plaster. Ini akan dapat areanya semuanya. Ini saya bahas satu aja ya. Untuk berikutnya tambahin aja seperti itu. Ini berikutnya sama semuanya, bangun utama, bangun apa. Nah, seperti itu. Ini kita jelasin. Udah. Lalu calculation formnya seperti ini. Calculation formnya di pagar kita pakai bata merah ya, bata merah. Kalau seandainya ada bata ringan di sini, bata ringan, kita buatkan aja bata ringannya di sini. Tapi di sini secara otomatis dia tidak akan mengeluarkan volume bata ringan karena di perhitungannya tidak ada bata ringan. Kalau seandainya yang tadi saya ganti di calculation formnya ini, saya ganti dia bata ringan. Contohnya di sini saya ganti yang pagar satu ini ya, saya ganti dia bata ringan. Kita pengen memastikan kalau link ini bekerja dengan baik atau tidak. Kita ganti dengan baja ringan tipenya yang satu ini. Kita lihat di perhitungannya. Ya kan, volumenya akan otomatis terbaca di sini jumlahnya berapa, plasterannya berapa, plastik luar dan dalam berapa areanya. Di sini kalau seandainya saya ganti ini kosong, dia tidak akan terbaca di sini. Tetapi karena dia ada itemnya, item bata ininya di pekerjaan pagar ini kan udah banyak ya sesi ya, dari awal sampai akhir udah ada. Kenapa? Ini akan terbaca di sini. Bata ringannya berapa? Itu. Oke, untuk plesteran kita udah dapat tadi jumlahnya berapa. Plesteran. Terus plesterannya berapa? Kita linkkan ke sini dia. Plesteran pagar. Plesteran. Terus seandainya kalau dia tadi ada cat luar, kita tambah di sini cat luar. Cat luar di sini kan muncul dia cat luarnya. Linknya. Oke. Usahakan kita rubah di formnya ini cat luar. Plasternya ini cat luar. Pekerjaan bata udah saya mewakili ya semuanya ya, untuk kerjaan bangunan utama, bangunan carport. Lalu untuk lantai keramik, granit, ini saya udah buatkan juga formnya. Kalau dia cuman les keramik granit kemarin karena ketinggalan, saya buatkan di sini aja langsung. Sebenarnya saya bisa buatkan secara detail juga di form ini. Lalu saya buka form ini, pekerjaan lantai ya. Linknya saya buka, kontrol sama kurung kerawal buka ya. Untuk lantai biliar di sini. Lalu di sini untuk lantai ini cara membuat formnya ini, di sini ada ketentuannya. Saya buatkan untuk ruangan biliar, misalkan untuk lantai ya. Kalau Anda nggak ada seperti ini, buat lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai seandainya 30 lantai, ini bisa dibuatkan 30 lantai. Ini di copy set aja di sini nih. Dindingnya ruangan untuk apa? Kalau dia ada ruangan khusus, kita buatkan ruang khusus. Tapi kalau tidak, kita kosongin aja, nggak masalah. Ini sebenarnya untuk
pendetailan aja. Kalau untuk pekerjaan finishingnya apa, pelapis lantainya, misalnya keramik berapa kita pakai di sini. Ini terserah nih, kita buatkan keramik berapa ukurannya, kita pilih aja di sini. Keramik 60 kali 60, polis 60 kali 60, unpolis. Ini licin dengan tidak licinnya. Biasanya yang membedakan ini untuk teras, untuk lantai dalam kan beda. Ada yang lantai kasar, ya pakai poli, ya unpolis. Yang toilet juga gitu, toilet dia lantainya pakai unpolis, gitu kan, pakai polis dinding. Tuh, unpolis untuk lantai. Waterproofing kita buatkan di sini. Conwood saya buatkan juga detail di sini. Batu alam andesit, list keramik di sini ada juga. Dibuatkan detail ini sesuai gambar. Tengok gambarnya, kita buatkan di sini. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara pengisian formnya. Form untuk finishing lantai. Oke, saya buat calculation formnya. Di sini saya udah menghitung ya sebenarnya. Sudah selesai, tapi saya bahas sebagai salah satu aja ya. Misalkan untuk lantai biliar, ini ruangannya untuk lantai biliar. Ini udah ngeling ya, yang saya buat tadi yang dari elemen detail ini yang ngeling ya. Di sini, untuk body ke sininya formnya ini. Nah, di sini kita buka, dia langsung ngeling ke sana. Untuk apa sih? Untuk lantai. Ini ada untuk lantai, untuk ruangan lantai dinding, itu kan. Ada juga yang untuk dinding-dinding. Terus untuk aksesnya saya buatkannya 1/A, ini memudahkan untuk aksesnya. Data AutoCAD-nya kita ambil ruangannya, ruangan untuk biliar ya. Oke, di sini pertama kita buat listnya seperti ini ya, polyline ya, polyline di sini. Secara apa? Saya udah buatkan polyline-nya mana aja yang di keramik, posisinya di keramik mana aja. Oke, setelah kita buatkan polyline, kita buat LI, kita buat LI seperti ini. Kita klik garis tadi, klik seperti ini. Klik. Dia akan membuat bukan areanya berapa sih, areanya semuanya. Areanya ini. Oke, kita copy, kita copy, kita pastikan di sini. Lalu untuk liar itu dia pakai keramik berapa? Keramik 60 unpolis, dia pakai yang kasar di sini. Pakai yang kasar. Unpolis. Kalau dia pakai polis ya pakai polis saja sini. Jadi polis dia. Nanti hitungan diperhitung di sini dia langsung ke yang unpolis volumenya nanti untuk biliar ini. Kalau dia pakai list ya kita buatkan di sini itu biliar. Di sini kita ganti list, misalkan kita pakai list keramik. List keramik 1060. Misalkan itu ya. Untuk keramik ini ya. Misalkan ini di list nih. Di list yang di bagian batanya aja kita list. Tetapi secara cepatnya kalau saya sih buat PL, kalau seandainya ini di list keramik, kita hitung dari sini sampai di sini 1, lengthnya 1, kita copy ke sini, posisinya 1, kita buat sama dengan dulu. Lalu ditambah. Kenapa ditambah? Kita juga memakai di area sini, area sini. PL dari dinding pintu sampai ini, sampai di sini, ya. Oke, sampai sini kita pasang. Ini contohnya ya. Lalu kita ambil lengthnya, jangan areanya lagi kita ambil lengthnya ya, panjang garis itu. Kita pastikan di sini. Ini panjangnya untuk keramik dinding yang di toilet. Misalnya ini di toilet ya, buat PL selingkaran ini ya, itu dinding toilet ya. Lingkar ya. Ini kita membuatkan secara detail volumenya ya. Kita buat seperti itu. Kita panjang tuh. Jadi panjangnya ini 5,7 dikalikan tingginya. Kita buat itu di 2,4 sampai plafonnya di tinggi 2,4. Jadi dindingnya itu saya keramik setinggi plafon aja. Oke, seperti itu. Lalu di sini formnya ya, form plafon ya. Dinding tadi udah dibahas, lantai juga. Sekarang plafon. Plafon ini buka aja linknya di sini. Plafon kejang gipsum sama plus rangka. Ini plus rangka ya. Di sini kontrol. Kita udah buatkan untuk plafon. Pertama ruangan biliar. Ruangan biliar ya, kita cari ke ruangan biliar. Formnya sama ya, di sini ada ruangan biliar.
dalam sama luar. Ada pakai ada yang membedakan platform luar dia pakai A gitu, contohnya GRC. Ada juga yang memakai gypsum, dia membedakan platform luar dengan platform dalam. Di sini untuk penutupnya apa? Platform, gypsum, ceilingnya. Ada juga GRC, pakai ada list gypsum, ada tebal gypsum sekian, misalkan beda-beda ya. Kita buatkan di sini detailnya ini. Lalu ke pengisian custom formnya di sini kita buat contohnya satu ya, di ruang biliar. Ruang biliar bagian dalam. Yang pertama daerah toilet nih kan, saya buatkan daerah toilet A. Daerah toilet ini asnya ini 1AA contohnya, ini saya buatkan aja ini. Untuk areanya ini hampir sama pekerjaan untuk penutup lantai dan dinding, sama cara kerja formnya. Lalu kita buka ke AutoCAD-nya ya. Oke, di sini itu pekerjaan biliar, plafonnya saya udah buat list ya, atau di plafonnya ya, tinggal klik aja di sini, kita buat listnya aja. Kalau tidak ada, Anda perlu membuatkan PL polyline buat seperti ini. Set. Ini saya buat pelan-pelan aja ya. Oke, list, diklik garisnya, enter. Nanti kita akan mendapatkan area gudang, pekerjaan di mana lagi, yang di sini kita buatkan satu-satu per ruangan. Oke, sampai selesai seperti itu. Untuk perhitungan ininya, rekapnya udah kebaca di sini. Bagian dalam tuh ruang biliar ya, bagian dalam, bagian luar. Karena dia di luar nggak ada, bagian dalam aja kebaca di sini. Untuk pakaian gypsum ya, gypsum 9, listnya berapa? Listnya ini. Oke, ini adalah untuk plafon. Lalu ke RAB lagi. Setelah pakai plafon untuk pengecatan kan udah bisa kita tambahin aja dari pekerjaan plesteran dinding. Plesteran mana yang kita plester, kita pakai, kita cat, kita beri cat. Lalu balok, kita tambahin yang di perhitungan balok. Nah, perhitungan baloknya kita tambahin di perhitungan baloknya. Kalau tidak ada ya. Lalu yang kolom, otomatis kolom kita cat juga kan, bagian kolom. Nah, seperti itu perhitungan cat. Kalau ini kan cat pagar. Ya, mana kolom, dinding, pagar ya, pagar. Nah, ini dinding bata. Lalu pekerjaan pintu dan jendela. Tadi saya sudah membahas pekerjaan pintu dan jendela. Di sini kan udah hitungannya unit ya. Unit aja, berapa jumlahnya unit di sini. Jendelanya. Lalu bagaimana cara menganalisa pintu dan jendela ini sesuai kebutuhan kita? Kita harus menghitung dulu apa bahan yang kita pakai dan apa material yang digunakan. Kita harus mendetailkan satu-satu untuk mencari analisanya. Pertama, pemasangan kuzen pintu kayu tipe P1, pendetailan pada pintu dan jendela. Contohnya ini ya, P1, tingginya berapa? Untuk kuzennya, pemasangan kuzen ya, vertikal lebarnya 0,5, tingginya 2,4 di sini kan. Jumlahnya berapa? 1, 2 kuzennya, kita buatkan 2 unit ya di sini. Saya udah buatkan formnya, ini tinggal ganti-ganti aja, tinggal gampang. Di sini udah otomatis dia kebaca di sini deh. Nah, seperti ini. Ya, panjangnya 0,15, lebarnya ini udah dapat hitungannya meter perseginya ya, kubik ya. Kalau kayu kan kubik hitungannya. Horizontal karena kita udah ngitungnya sampai 2,4, berarti kita ngambilnya cuman dari sini ke sini. Berarti panjangnya di sini segini ya, 1,1. Kalau saya hitung cepatnya ini aja, 1,1 PL aja di sini, 1 sampai 1. Selain ini saya buatkan seperti ini khusus untuk perhitungan ya, gambar itu saya oret-oret khusus untuk perhitungan. Nanti kalau kita ini lagi kita udah tahu lah ininya di mana, ambilnya di mana gitu. Kita copy ke sini ya. Ini 1,2 atau 1,1 baru di sini. 1,1.
pintu 1 unit aja ya, 1 aja nih. Ini 1. Harga untuk kusen pintu dan jendela kayu kelas 1. Harganya berapa sih 1 kubik? Harganya segini. Dari mana datang detail ini? Dia pakai untuk kelas 1 ini, kita buka linknya dari tanda pemasangan 1 meter kubik kusen pintu dan jendela kayu kelas 1 segini 8.800.000. Ini dari mana datang ke 8 jutanya? Kita telusuri dengan cara kontrol kerawal buka ya. Nah, di sini 8 juta itu harganya dari sini. Pekerja, tukang, kepala tukang, mandor, balok kayu, paku, lem kayu, itulah ada analisanya ini. Harganya ini, kayu ini dari mana datangnya? Dari bahan. Lalu kontrol dari bahan sini. Bahan dari harga toko. Ini kalau pakai dia kayu Borneo balok kelas 1. Dari tokonya berapa sih? Nah, toko kayu Borneo-nya ini boleh kita ini ya. Bandingkan berapa toko ya? 3 toko biasanya ya. Toko bangunan ini 3 ini ya. Kita bandingkan dia, kalau seandainya tidak ada pembanding ya kita buatkan ini sebagai rata-rata di sini, rata-rata. Contohnya ini salah satunya pakai pembanding ini dibagi 3 nantinya. Diambil tengahnya aja, rata-ratanya. Nah, berikutnya analisa pintu dan jendela. Oke. Untuk pemasangan daun pintu panel kayu kelas 1. Daun pintunya lebarnya ini ya. Seperti ini. Pakai itu daun pintunya. Kita buatkan daun pintunya lebar segitu. 1 unitnya 1 unit aja. Ini per unit kita hitung ya. Nanti jumlahnya di ini aja, di RAB kita buatkan. Seandainya dia berapa unit di RAB kita buatkan. Otomatis dia akan mengalihkan harganya di sini 3.400.000. Nanti dia pasang ensel berapa? Ensel ini kita harus tahu dulu. Kalau untuk pintu berapa sih? 3 minimal kan, kita buatkan 3. Kalau 2 biasanya sering ini turun ya. Kuncinya kunci apa? Kunci tanam silinder 1. Ini harganya berapa? Ini harga nih. Harganya kita harus cek juga nih harganya. Slot kunci grendel berapa harganya? Lalu pengecatan kayu kita hitung juga dia ini. Luasan kayu, daun pintu berapa pengecatannya. Nah, itu. Kalau kita cat, ya cat ini catnya berapa harganya? Ini totalnya yang ke bawah ya. Ini ya. Bawah di sini harga cat. Dia pakai cat 1 ini ya. Cat bidang kayu. Ini udah ada dari analisa harga satuan. Oke, berikutnya ada pintu kayu tipe 2. Satu ini. Tipe 2. Lalu yang lainnya ada juga ya. Ini UPVC sama pendetailannya yang ada kalau ada kaca kita pakai kaca seperti itu. Lalu kita kembali ke form RAB. Sini. Dia udah ngeling semua di sini nih. Volume ininya. Form RAB kita balik lagi ke RAB. Perhitungan ini. Lalu setelah kita itu buat atap, kalau di sini kita hitung panjang lebar aja salah ya. Kita harus nengok juga potongannya. Misalkan dia di sini lebarnya berapa? Misalkan lebarnya di sini, kita pakai lebar atapnya di sini. Lebar atapnya kita pakai PL ini ya, lebar atapnya ya. Lebar atap untuk parkiran contohnya. Panjangnya 6,7. Kita ngambil panjangnya ini. Berapa panjangnya? PL juga. Panjangnya berapa di sini? Miring ya, kita PL lagi. 578. Nah, ini 578. Ini ya 6,7 yang tadi ini. Berarti ini yang untuk area parkir tadi ya. 6,78, 670 kali ini. Panjang kali lebar kali ini meter persegi. Itu untuk atap. Di sini udah ada rangka atap baja ringan. Ini dapat nih rangka atapnya sama pasangan atap spandek pasir. Ini sama ya volumenya ya. Area untuk baja ringan, areanya per meter persegi. Ini pemasangan aluminium foilnya sama ya. Kita pasang semua aluminium foilnya. Pemasangan atap rangka baja ringan. Ini pasang atap rangka holo. Ini rangka holo ya. Rangka holonya sama. Kita cari juga ini tingginya berapa. Kita hitung ini satu-satu ya. Untuk RAB berikutnya pemasangan listrik, lampu gantung, lampu ini kita udah ini ya. Ada semua analisanya ya. Nah, titiknya berapa kita udah ada. Kita tahu udah seperti ini pekerjaan sanitasi, wastafel. Ini cuman penjumlahannya aja ya. Planter box. Ini pakai planter box. Oke, setelah di sini kita buatkan RAB-nya seperti ini. Linknya tersebut sudah saya linkkan ya.
kita buka kontrol, tutup kurung kerawal, dia langsung ke volume bata. Ini saya udah buatkan juga bantuan untuk kita mengecek nanti volumenya, volume mana aja yang kita pakai di RAB. Kan ada juga yang volumenya itu cuman kumpulan ya, seperti ini. Rangka atap baja ringan ini, dia kumpulan. Kalau kita masukkan RAB ini satu-satu kan terlalu banyak. Nah, contohnya di atap, contohnya seperti ini. Untuk rangka atap ini, kalau kita buatkan item yang sebanyak yang ada pada volume, tentunya akan buat kita lama ya. Di sini saya buat garis bantu untuk volumenya. Bisa saya cek untuk membandingkan volume dari Fashion Basic ke RAB. Kita lihat totalnya di sini untuk membandingkan ya. Untuk ceknya di sini saya buatkan. Ceknya untuk volumenya. Kalau dia ceknya 0 berarti volume yang ada di Fashion Basic semuanya udah masuk ke RAB. Di volume di RAB. Kita cek di sini, kita udah jadi 0. Kalau seandainya nilainya berbeda, tentunya ada yang nilai yang belum masuk di RAB. Nilai semua hitungan volume kita di sini belum masuk di RAB. Ini sebagai untuk pengecekan volume. Untuk pengecekan biaya, ini saya buatkan seperti ini ya. Ini linknya nanti tujuannya untuk direkap. Rekap kita nantinya subjeknya ini ya. Ini kalau dia ada nilainya muncul di sini, berarti nilai yang di RAB, nilai yang di RAB ini dia berselisih di rekap. Kalau ada nilai muncul di sini, kalau dia minus berarti nilai yang ada pada RAB terlalu tinggi, gitu. Karena kita ngecek aja di sini, ngecekan. Untuk data-data yang bobot di sini jangan dihapus. Kalau seandainya kita menambahkan sheetnya, kita copy dari seperti ini ya. Misalkan atau kita copy seperti ini, insert seperti ini, seperti itu insertnya. Ini saya contohin aja ya, seperti itu. Ini tujuannya nanti dia ngelink ke bobot dari time schedule di sini. Saya buatkan udah time schedule-nya juga seperti ini. Ini untuk pekerjaan ini dia ngelink. Kita linkan. Kalau seandainya itemnya berbeda, Anda tinggal menyesuaikan di sini. Nanti sampai nilainya sampai 100 jumlah bobot di sini. Ini sudah ngelink ke total biaya yang kita kerjakan di sini. Temnya. Jadi time schedule-nya ini udah jadi juga. Kita tinggal ngatur, ini pembagiannya seperti ini. Contohnya bobotnya segini, kita perlu pengerjaannya berapa minggu. Misalkan kalau dia pekerjaannya 2 minggu, ya kita bagi 2 aja di sini untuk pekerjaan time schedule-nya. Kalau dia pekerjaannya 3 minggu, bobot ini kita bagi 3. Kalau dia 4 minggu, kita bagi 4. Itu untuk pembuatan bobot. Kalau seperti ini 4 kan, dibagi 4. Semua bobotnya dibagi 4. Berarti artinya kita mengerjakan dalam waktu 4 minggu. Sekarang kita atur ritmenya ya, kurva S itu. Kalau di sini saya tidak munculkan kurva S-nya seperti apa. Contohnya untuk pekerjaan bangunan utama, kita mengaturnya berapa minggu. Kita hitung lama pekerjaan, kita bagi di sini. Misalkan dia ngerjakan 8 minggu, kita bagi 8. Bagi 8 di sini. Jadi untuk mengontrolnya saya buatkan juga di sini antara jumlahnya bobot dengan jumlah diceknya di sini untuk ngecek ya. Sama. Jadi nilainya di sini 0. Kalau seandainya ada nilainya berbeda berarti ada misalkan seperti ini ya, saya hapus 1, ini akan muncul nilainya segini, 2 poin segitu, 2.00018. Artinya di sini ada 1 minggu lagi yang belum masuk. Kita tambahin aja, kita seret ke sini udah. Ini untuk pekerjaan time schedule-nya. Untuk pekerjaan ini udah ngeling semua. Seandainya untuk item yang ada pada judulnya lookup ini, Anda hanya merubah di rekapnya aja. Ini linknya ke rekap semua. Anda kalau seandainya itemnya apa pekerjaannya, contohnya kalau saya buat di sini kan pembangunan rumah 19 kali 33 meter. Bangunannya bangun baru. Uraian pekerjaannya pembangunan rumah dan kolam renang. Lokasinya di Pekanbaru.
tahun anggaran 2022. Contohnya seperti itu. Ini saya buat. Oke. Oke, itu penjelasan bagaimana cara membuat RAB dari perhitungan secara manual dan perhitungan menggunakan form struktur. Yang di form struktur itu ada pekerjaan balok. Di sini bisa kita bagikan antara balok dengan slope. Perbedaan balok dengan slope di sini adalah di backcastingnya. Kalau di balok dia akan menggunakan backcasting ya. Sedangkan yang di slope dia menggunakan lantai kerja bagian sisi bawah atau land concrete. Ada juga ya, pilih lagi. Untuk kolom, pelat, pelcap, dan semua ini rekapnya ya. Ini kemarin saya mau buat ini untuk dinding ya. Saya buat juga untuk volume wing wall. Saya buatkan di sini. Ini saya buatkan secara manual juga. Ini bisa dipakai untuk BBS. BBS ini untuk dinding kolam renang kemarin saya buat di sini. Kerjaan dindingnya. Inilah penulangannya. Seperti itu. Ini rekapnya. Untuk arsitekturnya saya udah menyediakan. Ini udah bagaimana cara kerjanya, instruksinya ya. Di sini ada dinding, pekerjaan dinding. Ini pekerjaan dinding ini termasuk pemasangan bata, pemasangan yang berhubungan dengan dinding. Misalkan ada pekerjaan plester, cat luar, di sini bisa kita cari menggunakan form ini. Terus lantai ini untuk finishingnya ya, bukan strukturnya. Kita di sini untuk pekerjaan keramik, waterproofing, granit mozaik, conwork untuk lantai, batu alam andesit, di sini bisa kita pakai form ini. Untuk plafon ya, cukup semuanya untuk penutup atas bagi bangunan itu plafon di sini. Untuk perhitungan lainnya seperti analisa dari sanitasi. Nah, ini kan cuma hitungan aja, bisa dihitung langsung melalui gambar, tidak ada formnya. Kalau untuk listrik kita bisa hitung juga. Untuk titiknya kita bisa udah ngiling semua di sini ya. Kalau seandainya lampunya dipakai berapa, ya kita tambahin aja di sini. RAB-nya seperti ini, semuanya udah lengkap. Oke, itu pembahasan bagaimana cara pembuatan RAB dari detail ya. Kalau ada yang ragu nanti bisa ditanyakan, saya buatkan link-link WA saya di description, boleh tanya-tanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada